Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Ridodio Andromeda, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Pati. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 ULP 1 dengan materi integrasi aplikasi perkantoran. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sudah berdoa? Duduk. Oke, silakan salah satu pimpin untuk berdoa. Silakan. Berdoa mulai. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Berangkat semua? Ada yang siapa yang nggak berangkat? Berapa orang? Saya kenapa? Sakit. Terus? Yang dua lagi sakit semua? Nanti sakit juga ya. Terakhir satu lagi. 4, satu lagi siapa? Mercy? Sakit juga. Oke, ternyata banyak yang sakit ya. Sudah selamat semua ya? Sudah. Aman, sehat, dari ini kabarnya? Aman. Aman apa nih? Oke. Minggu kemarin masih ingat kita belajar tentang apa? Objek linking dan embedding. Apa itu objek linking dan embedding? Masih ingat tak? Objek linking menghubungkan? Contohnya apa, Lisa? Kemarin buat apa? Objek linkingnya buat tabel, terus dipindah ke Word. Gitu ya. Jadi di minggu kemarin kita belajar tentang OLE. Jadi singkatannya objek linking dan embedding itu OLE, lebih familiarnya disingkat OLE. Nah, hari ini kita masih belajar tentang integrasi antar aplikasi, masih dengan integrasi antar aplikasi, masih dengan juga menggunakan aplikasi pengolah kata dan angka, tapi materinya berbeda. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran pada fase ini. Pada akhir fase ini kalian diharapkan mampu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan serta mahir menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran. Jadi yang bersama ini CP-nya untuk yang kemarin, untuk yang OLE dengan yang Mailmatch atau minggu ini yang kita pelajari. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini yang pertama melalui kegiatan mengenai video yang sudah saya berikan minggu kemarin. Terus nanti akan ada tanya jawab dan mencari informasi secara mandiri. Kalian diharapkan mampu menjelaskan fungsi Mailmatch pada Word dengan benar. Lalu yang kedua, melalui kegiatan mengamati video demonstrasi juga kalian nanti bisa mempraktekkan source dan database untuk pembuatan sertifikat secara otomatis dengan benar. Jadi secara otomatis atau secara cepat dan tepat. Nah, saya tanya nih, kalian pasti sudah pernah menerima sertifikat kan? Sudah kan ya? Nah, kira-kira bagaimana ya cara cepat untuk membuat sertifikat? Semisal jumlahnya 100 peserta, tapi secara cepat dan tepat. Ada yang mau berpendapat? Menggunakan fitur Mailmatch. Berarti sudah ada yang nonton video yang saya berikan ya? Nanti fitur itu akan kita bahas di pertemuan kali ini. Videonya sudah ditonton? Sudah? Ada yang mau memaparkan? Dia, oke, silakan dia ke depan
memaparkan apa yang sudah dilihat dalam videonya. Silakan. Izin memaparkan isi link YouTube tersebut ya Pak. Ya, silakan. Oke, jadi di link ini itu menjelaskan bagaimana cara membuat surat massal menggunakan fitur mail match di Microsoft Word. Seperti itu. Nah, yang bertujuan untuk mempermudah kita semua untuk membuat surat yang hitungannya itu banyak, kayak 100 lebih, itu kan hampir ribuan. Nah, untuk di fitur ini ada memiliki 2 tahap, yaitu yang pertama membuat database kayak nama, alamat, dan lain-lain. Terus yang kedua membuat template dokumen master untuk kita lakukan di Word. Jadi untuk membuat database-nya itu di Excel, yang membuat dokumen masternya di Word. Ini kajian yang dapat bisa saya jelaskan. Oke, berikut untuk dia. Di sini kan kemarin di sini pula dan di rumah juga sudah saya berikan linknya. Ada 2 link YouTube. Nah, di situ kalau zaman sekarang kan literasi tidak perlu harus membaca. Jadi melihat media, lihat video itu juga termasuk dalam tahapan literasi atau belajar kayak gitu. Jadi kalau kalian sudah nonton di video ini, seperti yang tadi dia paparkan, di video ini ada yang menjelaskan berbagai macam bagaimana cara membuat surat massal dan sebagainya, seperti tahapan membuat dokumen master dan data source. Dan nanti dokumen master dan database atau data source itu akan kita bahas di minggu ini, seperti itu. Apakah ada pertanyaan dari video yang sudah kalian tonton? Aman ya? Sudah jelas ya? Ya. Oke, kalau sudah jelas, di sini saya akan memaparkan materi pada minggu ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, masih di fitur lanjut aplikasi perkantoran, yaitu Mail Match. Mail Match membantu kita untuk membuat sebuah dokumen, misalnya surat yang isinya sama untuk penerima yang berbeda. Sama gimana? Yang undangannya sama, template-nya atau dokumen masternya, tapi penerimanya berbeda. Secara cepat dan mudah. Bisa sih kita lakukan secara konvensional dengan cara kita semisal mengcopy paste datanya atau kita mengetik manual nama-namanya atau penerimanya. Tapi itu akan memakan waktu yang lama. Makanya di sini nanti fungsi mail match itu bisa membantu kita untuk membuat sebuah dokumen, contohnya surat yang isinya penerima yang berbeda, tapi dokumennya sama atau template-nya sama. Lanjut, fitur mail match ini sangat membantu, terutama bila penerimanya sangat banyak, seperti tadi yang disampaikan oleh dia tadi. Misal kalian membuat sebuah surat massal atau sertifikat yang jumlahnya 100, 200 atau lebih. Nah, kita bisa menggunakan fitur mail match ini untuk mengerjakannya. Lalu mail match juga dapat digunakan untuk buat sertifikat seperti tadi saya bilang, label dan amplop dan sebagainya. Jadi yang berhubungan dengan database atau data yang berjumlah banyak, kita bisa memanfaatkan integrasi antar aplikasi itu tadi dari Excel dan Word, seperti itu. Lanjut, untuk membuat mail match, di sini kita memerlukan 2 dokumen seperti tadi yang saya sampaikan di sebelumnya. Yang pertama ada dokumen master, dokumen yang isinya nanti akan ada semua penerima atau template-nya. Nah, ini biasanya dokumen master ada di Word. Lalu yang kedua ada data source atau database, yaitu dokumen yang isinya khusus untuk masing-masing penerima. Jadi data source ini nanti kita bisa buat di Excel. Data source itu bisa berupa Excel, seperti yang saya bilang, terus ada kontak pada Outlook dan sebagainya. Nah, setelah kita tahu apa itu dokumen master dan apa itu dokumen source atau database, tahapan pertama nih, ketika kita ingin menggunakan fitur mail match, yang pertama adalah membuat data source-nya. Nah, di sini kita bisa membuat data source. Ini contoh yang sangat simpel ya. Ada nama dan alamat. Nah, pastikan judul dari data source ini nanti terletak pada
baris pertama. Semisal di sini kan di contohnya saya buat nama dan alamat. Semisal ada juga tanggal lahir, terus asal instansi atau asal sekolah dan sebagainya harus dibuat di baris pertama gitu. Dan terpisahkan antar kolom-kolom untuk judulnya dan datanya setelah baris pertama. Jadi baris kedua dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada simpan di sini. Kalau misalnya ada data surat ya kita simpan dengan data surat seperti itu. Ini untuk membuat data source-nya di Excel. Terus yang kedua, tahapan yang kedua adalah membuat dokumen master. Nah, dokumen master sini nanti kalian bisa simpan dengan tulisan master surat atau apa seperti itu. Ini contoh yang simpel. Di sini saya mengetik di Word. Terus di sini ada kata kepada yang terhormat. Terus di enter, dikasih jarak. Nanti di sini akan kita kasih nama. Lalu ada kata keterangan di strip dan saya jarak lagi. Dan di sini nanti alamat akan dimasukkan di sini. Seperti itu. Lalu tahapan yang ketiga, tadi yang pertama membuat data source, yang kedua membuat dokumen master, yang ketiga adalah menggabungkan. Karena kita sudah membuat dokumen master, terus kita membuat data source, ya harus digabungkan. Karena kalau apa yang sudah kita buat nggak kita gunakan ya percuma. Tahapan yang ketiga ini menggabungkan data source dengan dokumen master. Caranya gimana? Kita buka dokumen masternya, lalu kita pilih mailing atau ribbon mailing atau sering disebut dengan menu mailing. Lalu kita pilih grup ribbon di sini, select recipients. Lalu akan keluar tampil seperti ini. Kita pilih yang use on existing list seperti itu. Lalu setelah kita pilih use on existing list akan muncul tampilan seperti ini kurang lebihnya, tampilan di mana kalian diminta untuk memilih source mana yang kalian inputkan ke dokumen master. Nah, kebetulan di sini berbeda dengan yang saya contohkan. Di sini ada latihan 3, tinggal pilih aja. Nah, ketika kita memilih filenya, pasti filenya akan berbentuk Excel. Setelah itu, setelah kita pilih file Excel-nya atau data source-nya, kita pilih open. Setelah muncul tampilan seperti tadi, nah akan muncul tanda seperti ini ya, select tabel. Jika di file Excel-nya atau data source-nya hanya terdiri dari satu sheet, ya berarti kalian akan pilih satu sheet. Semisal kalau ke depan kalian membuat data source-nya atau database-nya banyak, misal nih terpisahkan antara, semisal kalian besok akan buat surat, kan di proses yang buat surat untuk kelas 10, 11, dan 12, nah kan bisa pisahkan tuh nama-namanya di kelas 10 siapa aja, kelas 11 siapa aja, kelas 12 siapa aja. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu klik OK. Setelah kalian klik OK, tahapan selanjutnya adalah kalian pilih menu Insert Match Field. Nah, di sini ada dua field karena di data source-nya ini hanya ada dua, nama dan alamat. Betul ya? Oke. Setelah itu kita pilih data insert match field-nya, akan keluar dua nama. Nah, kita taruh deh. Kalau yang di kursornya kita taruhkan di sini, nanti kita pilih insert match field-nya, pilih yang nama. Karena yang kita inginkan adalah memberi nama di sini, dan di bawahnya kita pilih insert match field-nya yang alamat. Dan ketika sudah selesai, kalian bisa klik preview result. Akan muncul ya tanda seperti ini. Kalau yang di atas belum kita klik preview result, masih dengan select tabelnya atau select judul dari datanya. Kalau yang bawah preview result. Setelah itu, jika kalian ingin melihat jumlah penerimanya sama alamatnya, kalian bisa klik di sini next dan seterusnya. Kalau sudah selesai, kita bisa klik finish match, lalu kita bisa print dokumen seperti itu. Itu fitur dari Mail Match. Agar lebih paham, silakan nanti dibuka Microsoft Teams-nya. Di sana sudah saya lakukan KPD. Coba dicek, sudah ya? Sudah ada ya? Nah, di LKPD itu kan nanti akan saya minta untuk membuat sebuah sertifikat. Nah, nanti di situ ada instruksinya atau petunjuknya. Saatnya jam keempat dimulai. Bentar ya, Iqbal.
It's time to begin the fourth lesson. Oke, di Microsoft Teams ya sudah saya lampirkan LKPD-nya. Di sana sudah ada instruksi yang jelas. Nanti di situ kalian akan diminta untuk membuat sebuah sertifikat yang datanya juga ada di situ ketentuannya. Silakan nanti bisa di download dan kalian kerjakan. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Silakan. Menit sudah berjalan. Di LKPD sangat simpel, yang diinstruksikan buat dokumen master sama data source-nya, buat yang simpel aja. Untuk background gambarnya nggak perlu langsung dibuat, hanya teks-teksnya terlebih dahulu juga bisa, boleh. Oke, waktunya habis ya, saya cek sudah ada yang mengumpulkan atau tidak. Sebentar. Oke, saya akan coba lihat sudah ada yang mengumpulkan ini. Sudah beberapa yang sudah mengumpulkan. Saya akan coba buka salah satu. Oke, ini ada satu teman kalian yang bernama Berliana. Nih, Berliana ya, sudah membuatnya. Terus sudah saya buka, dia mencoba membuat sebuah sertifikat seperti ini, simpel ya. Ada logo-logo juga. Terus di sini dia membuat ada dua field atau dua data, ada nama, tiga data, ada nama, kompetensi kalian dan sekolah, seperti itu. Nah, di sini Berliana juga membuat sebuah data source atau database-nya untuk kurang lebih sekitar 63 data. Terus lagi di sini Berliana juga membuat beberapa field juga. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Oke, secara umum saya kira sudah pada bisa untuk membuat data source-nya dan dokumen masternya yang nanti akan diintegrasikan untuk membuat mail match atau membuat sertifikat, membuat surat dengan cepat dan tepat. Oke, ada yang mau disampaikan? Oke, ada? Oke, jadi itu tadi ya bagaimana cara kita membuat menggunakan fitur mail match. Untuk apa? Untuk membuat surat massal, sertifikat,
amplop, label dengan secara cepat dan mudah. Jadi sebenarnya mudah sih kalau kita mau manual. Tapi kalau kita pengen cepat, kita bisa memanfaatkan fitur mail match. Oke, untuk LKPD-nya, untuk keterampilannya sudah kalian coba kerjakan di pertemuan hari ini. Hari ini dan minggu ini kalian akan saya beri evaluasi pembelajaran. Untuk linknya sudah saya sematkan juga di Microsoft Teams-nya. Silakan bisa kalian buka ya. Sudah ada linknya ya? Oke, silakan bisa dikerjakan evaluasi pembelajarannya. Di sini ada 4 soal tentang pertemuan kita hari ini. Silakan nanti diketikkan namanya, jangan lupa ada nama, terus pada soal-soalnya dijawab dengan benar. Ada 4 pertanyaan, mudah, cuma jawabannya mungkin panjang ya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit untuk mengerjakannya. Yang pertama, saya akan membuka linknya. Saya juga akan memaparkan soal-soalnya yang akan kerjakan. Yang pertama, menurut kalian apa sih maksud dari fitur Microsoft Office yang memungkinkan saling berintegrasi? Gimana ya? Nah, di sini kan kita suruh minta berikan contoh kasusnya selain membuat surat masal yang sudah tadi kalian kerjakan. Nah, terus lagi, gimana sih kita memerlukan integrasi Office? Integrasi kayak gimana yang kita perlukan? Soal yang kedua, menurut kalian apa perbedaan dari membuat surat tanpa mail match dengan menulis surat dengan mail match? Tadi ya, kita buat surat menggunakan fitur mail match sama enggak? Itu bedanya apa? Yang ketiga, dari kegiatan praktek yang tadi kalian lakukan mengerjakan KPD, coba kalian sebutkan dan jelaskan ada menu-menu apa aja sih yang digunakan untuk buat mail match. Terus yang terakhir, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembuatan mail match. Oke, silakan dikerjakan. Kurang 3 menit lagi waktunya. Sudah ada beberapa yang mengumpulkan, sudah ada 10 orang. Oke, waktunya sudah selesai ya untuk mengajar evaluasinya. Ini sudah hampir semua sudah menjawabnya. Oke,
kita bahas bareng-bareng ya. Ada yang mau melaporkan atau sudah dikerjakan? Oke, bisa. Silakan bisa. Bisa melaporkan hasilnya bisa. Ini ada pertanyaannya sama jawabannya. Oke, silakan bisa. Oke, kali ini saya akan menjelaskan jawabannya kelas saya buat. Nomor pertama yaitu maksud Microsoft Office memungkinkan untuk dilakukan integrasi adalah adanya saling keterkaitan antara aplikasi Office dengan aplikasi Office lainnya, sehingga data dari aplikasi satu secara rutin dapat melintas menuju atau diambil oleh satu atau lebih aplikasi yang lain. Contoh integrasi Office adalah antara Microsoft Word dengan Microsoft Excel dalam pembuatan chart atau bagan. Kemudian soal nomor 2, perbedaan membuat surat tanpa mail match dengan menulis surat dengan mail match. Jika menggunakan mail match, pekerjaan akan lebih mudah karena hanya membuat satu format surat, namun dengan berbagai tujuan, alamat, dan nama yang berbeda. Contoh mail match ini adalah membuat surat undangan maupun amplopnya. Sebuah surat undangan isi suratnya tentu saja sama, namun tujuan pengiriman kepada siapa undangan tersebut dikirimkan tentulah akan berbeda. Tentunya itu akan membuat waktu kita menjadi singkat. Namun kekurangan adalah lebih rumit dalam mengirimkan surat pada tahap awal karena banyak langkah-langkah yang harus dilalui dibandingkan dengan membuat secara manual. Sedangkan untuk membuat surat tanpa menggunakan mail match akan lebih mudah jika tujuan penerimanya itu sedikit dan hanya menggunakan satu aplikasi saja tanpa mengintegrasi aplikasi lainnya. Soal nomor 3 yaitu fungsi menu atau tools untuk mail match. Mailings, menu Microsoft Word yang berfungsi untuk membuat surat massal dengan format dan isi yang sama dengan tujuan yang berbeda. Kemudian ada use and existing list, yaitu pilihan ini digunakan apabila sudah membuat dokumen, data, sumber atau data variabel yang sudah dibuat atau disimpan dalam dokumen Word atau Excel, sehingga apabila memilih pilihan ini akan muncul kotak dialog select data storage. Setelah terpilih, klik open. Kemudian ada insert page field, menambahkan field dari data penerima dokumen seperti nama, alamat, atau field yang lain. Kemudian ada preview result, yaitu menggantikan penggabungan field dalam dokumen dengan data yang asli dari daftar penerima sehingga Anda dapat melihat apa yang tampak dalam dokumen. Kemudian ada tombol navigasi mailings, terdiri dari 4 yaitu next record, ke daftar berikutnya atau previous record, ke daftar sebelumnya, first record, daftar awal, dan last record, daftar akhir. Kemudian langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. A. Buka program Microsoft Excel. B. Buatlah tabel, misalnya terdiri dari 2 kolom, nama dan alamat penerima. Yang C yaitu buka program Microsoft Word. Ketik isi dokumen surat, misalnya undangan acara 17 Agustus. D. Simpan dengan nama surat.docx. Yang E. Klik tab mailings, kemudian klik use and existing list. F. Carilah dokumen Excel yang Anda buat tadi. G. Klik sheet 1 S, kemudian OK. G. Menyisipkan field di tempat yang telah ditentukan. H. Klik field nama sesuaikan dengan tempatnya. Lakukan langkah yang sama untuk field alamat penerima. I. Untuk melihat datanya, klik review result. J. Selesai. Oke, sudah? Sudah. Oke, biar teman-teman bisa. Oke, ini tadi ya ada 4 soal evaluasi. Yang pertama jadi dari 4 soal ini sebenarnya sudah kita bahas dari awal sampai akhir ya. Jadi dari pertama apa sih integrasi aplikasi pengaturan. Nah, untuk yang mail match kan kita untuk membuat surat massal. Seperti pertanyaannya, selain surat massal, kira-kira apa ya? Kalau kemarin di OLE kita membuat sebuah tabel yang kita rubah di Excel, lalu dibuat bisa kita rubah lagi. Nah, posisinya juga tadi dijelaskan oleh Lisa. Selain ada mail match dan OLE, ada pembuatan chart bagan dari Excel ke Word atau sebaliknya seperti itu. Terus yang kedua tadi
perbedaannya membuat surat dengan MailMatch sama enggak? Ya jelas kalau jumlahnya banyak atau kuantitasnya banyak, kita lebih enak, lebih cepat dan mudah menggunakan MailMatch karena kita nggak perlu mengetik ulang atau mengcopy paste-nya entah dari file mana ke file pendukung masternya. Terus yang ketiga ada fitur-fitur tools-nya. Yang paling penting ada mailing itu sendiri, terus ada use on assisting list, ada insert field, review result, sampai ke tombol navigasinya. Jadi ini juga sudah kalian coba semua. Terus yang terakhir ada tahapannya tentunya buat data source terlebih dahulu di Excel, lalu dokumen masternya di Word, dan tahapan ketiga adalah menggabungkannya. Menggabungkannya gimana? Yang menggabungkannya adalah di Word-nya, kalian bisa klik use tadi, use on assisting list, klik datanya, lalu insert next field. Oke, untuk minggu ini, hari ini itu adalah materi MailMatch. Kita akan simpulkan MailMatch itu apa? Fitur apa? Fitur membuat surat masal. fitur yang bisa memungkinkan kita membuat surat masal dengan cepat dan mudah. Oke, seperti itu. Jadi itu tadi ya. Ini ada aplikasi perkantoran, integrasi atau fitur lanjutan dari aplikasi perkantoran yaitu MailMatch. Oke, ada yang mau tanyakan disampaikan? Gak ada? Jelas ya? Oke, kalau jelas sebelum saya akhiri, minggu depan adalah materinya tentang sistem komputer. Jadi kita sudah berpindah elemen. Karena ini elemen CTIK, untuk pertemuan minggu depan kita sudah masuk ke elemen sistem komputer seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang disampaikan, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.